Halo, kali ini saya mau review sebuah software PDF reader atau ebook reader namanya Okular. Nah, Okular ini adalah sebuah PDF gratis yang menurut saya cukup ringan dan yang terpenting itu punya banyak fitur. Kenapa banyak fitur itu penting? Karena sebenarnya esensi dari sebuah PDF reader itu adalah membuka sebuah file. Sebenarnya fitur utamanya itu gitu. Tapi ketika saya makin lama menggunakan Okular, saya jadi tahu, oh ternyata ada fitur ini, oh ternyata fitur ini bagus ya. Jadi banyak fitur yang ada di Okular mungkin belum saya explore dan belum saya pakai, tapi itu nggak memberatkan sebuah software Okular. Jadi it's a nice feature that maybe I will use someday. Tapi untuk sekarang ada beberapa fitur yang saya gunakan, dan pastinya karena ini fitur yang sering saya gunakan pasti sudah saya cabin. Yang pertama ada ini daftarnya dalam tabel. Kalian bisa buka di website terlampau.top, tapi akan saya demokan saja untuk video kali ini. Oke, yang pertama seperti biasa ini adalah shortcut default, jadi nggak saya masukkan ke situ, yaitu Ctrl O, open. Oke, saya ada kesalahan. Oke, binding. Oke, ulang lagi. Ini download, ini di tap dulu. Itu apa nggak mau masuk ke download? Wait, Control O kan? Di situ download. Terus yang gitu sih. Oke, ulang sekali. Salah filenya ada di download ya. Download terus ya, oke harusnya bisa. Nah, shortcut default yang kebanyakan di aplikasi lain juga Ctrl minus dan Ctrl plus untuk zoom dan zoom in dan zoom out, dan Ctrl 0 untuk membuat tampilannya itu pas dalam layarnya. Ya misalnya ini terlalu besar gitu, karena ini kepotong harus scroll kiri kanan atas bawah. Kalau Ctrl 0 itu udah langsung otomatis lebar horizontalnya itu udah sepanjang layarnya. Ya misal kalau saya full screen kan, saya Ctrl 0 lagi, itu harusnya garis bawah ini nggak kelihatan. Atau mungkin kalau di lagi ini masih kelihatan dikit, tapi nggak apa-apa. Kemudian navigasi. Nah, Okular itu juga mendukung navigasi film binding. Jadi misal HJKL, H dan L itu untuk pindah-pindah halaman, J dan K itu untuk atas bawah. Tapi J dan K ini jarang saya gunakan sebenarnya, karena saya pasti melihat sebuah PDF itu satu halaman penuh. Jadi saya pasti spec atau preview spec. Kemudian fitur lainnya yaitu remap cabin. Nah, kalau kalian nggak suka cabin yang tadi, atau kalian udah terbiasa membuka file itu kontrol apa, membesarkan atau mengecilkan menggunakan cabin lainnya, kalian bisa menggunakan Ctrl Shift koma. Nah, sebentar, Ctrl Shift koma. Nggak bisa. Bentar. Kalau menunya kalian bisa akses di sini, di tools, di setting, configure keyboard shortcuts. Oh, ini pakai alt, so mutasi harusnya, atau mungkin alt aja ya, Ctrl Alt koma. Oke, seperti itu. Misalnya zoom, nah Ctrl min, Ctrl plus sama Ctrl 0.
atau open tadi misalnya nggak suka open file, kalian bisa remap lainnya. Itu remap keybin, kemudian double page view. Kayak misalnya sebuah PDF itu kan pasti panjangnya secara vertikal ya. Jadi pasti ada gap yang di sini sama yang di sini. Itu kan kosong. Nah, kalau pakai Ctrl Shift 2 itu ini sebenarnya bukan keybin bawaan. Jadi sudah saya custom. Saya bisa langsung buka 2 halaman sekaligus. Jadi saya baca dari sebelah kiri ke kanan, next page ke kiri ke kanan. Tapi kan ini ada bawahnya yang kepotong ya. Daripada saya pencet tombol Shift K, saya zoom out lebih kecil lagi. Nah, ini jadi 1 halaman penuh. Jadi baca dari kiri, kanan, dan ini udah langsung 2 halaman gitu. Jadi 1 tombol L itu kalian bisa baca 2 halaman sekaligus. Dan fitur selanjutnya single page view, yaitu bawaannya. Jadi Shift Ctrl 1. Jadi mempermudah supaya nggak gampang lupa ya. Jadi saya anggap itu 1 itu ya 1 halaman, 2 itu adalah double view gitu. Kemudian ada sidebar. Nah, ini kan ada sidebarnya nih. Biasanya menunjukkan table of content kalau ada. Nah, ini mumpung kebetulan nggak ada, jadi cuma nampilin thumbnailnya aja. Itu bisa di hide dengan F7. Jadi bisa di double view tanpa ada distraksi yang lainnya. Tapi sepertinya saya pernah coba ada 3 halaman di overview kalau tidak salah. Saya jarang pakai sih soalnya kalau yang sampai 3 halaman ini. Ya, ini bisa. Jadi kalian bisa baca 3 halaman sekaligus. Halaman 14, 15, 16. Kemudian tinggal 1 tombol untuk pindah 3 halaman sekaligus. Tapi kalau misalnya ada toolbarnya itu jadi ya ini kebetulan PDF-nya pas, tapi kadang ada yang butuh ini di hide dulu gitu biar bisa 1 halaman penuh gini. Itu yang view mode, ada single, facing, sama overview untuk 3 halaman. Tapi kebanyakan saya di 2 aja udah cukup sih. Kemudian ada di jam specific page. Nah, di sini kan ada informasi halaman. Sekarang ada di halaman 33 dan maksimal segini. Kalau pencet tombol Ctrl G, kalian bisa pindah ke halaman secara cepat. Kalau halamannya lebih nggak bisa ya. Jadi maksimalnya itu di sini halaman terakhir. Udah mentok sih. Nah, itu untuk pindah-pindah halaman. Jadi kalau misalnya kalian ada PDF, terus ada daftar isinya, biasanya itu kan bisa dipencet kontrol terus diklik buat pindah ke halaman itu gitu. Nah, misalnya ini kan nggak bisa nih. Jadi kalian ingat-ingat aja gitu. Oh, ini halaman 4 gitu ya. Tapi kalian mau lompat ke halaman 59. Tapi kalian mau balik ke tab daftar isi tadi. Ingat-ingat aja itu, daftar isinya itu halaman berapa? Oh, halaman 4. Misalnya 190, 19, balik ke 4 lagi gitu. Jadi kalau ada PDF yang nggak bisa diklik linknya, kalian bisa pakai Ctrl G ini buat pindah-pindah dari daftar isi. Oke, saya pause sebentar. Saya belum setting buat nge-toggle pause-nya sih. Jadi saya manual dulu. Oke, lanjut. Semoga pause and play di OBS yang bisa, karena belum saya coba. Oke, karena udah cukup makan banyak waktu 16 menit, langsung saya percepat aja. Misal kalian pengen baca tanpa distraksi, seperti biasa F11 kayak shortcut di browser gitu. Jadi baca lebih tahan dari distraksi karena tanpa informasi yang lain-lain. Kemudian ini juga bisa presentasi. Jadi kalau misal kalian bikin slide atau misal PowerPoint, itu kalian bisa buka presentation mode.
Ctrl Shift P. Nah, di sini ada muncul slide keberapa dan maksimal slide-nya. Tapi bukan pakai tombol HJKL, tapi pakai arrow atas bawah kiri kanan bisa, atau biasanya kan kalau PPT itu pick up pick down. Jadi normalnya emang pick up pick down sih. Atau misal pakai mouse juga bisa harusnya. Klik kiri, klik kanan, atau pakai scroll tombol yang ketiga, scroll. Oke, jadi itu presentation mode. Kemudian ada anotasi juga. Misalnya kalian ingin memberi anotasi, itu pakai tombol 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sini tuh ada banyak pilihannya. Kalau yang kuning itu ngasih highlight kuning, 2 hijau, ini kalau garis bawah. Kemudian ini kalau mau menambahkan teks, tapi ini pop up ya istilahnya. Jadi itu harus di bukan ini ternyata pop up-nya. Oh ya 5 kayaknya pop. Oh ini 5 sama 6. Sekali lagi tes. Nah, yang ini bisa digeser-geser sepertinya. Yang terakhir sama pop up note. Bedanya apa? Kalau pop up note berarti itu harus nunggu diklik ya. Jadi kalau tapi untuk selectnya itu harus pencet cursor to browse atau Ctrl 1 sama Ctrl 4 kalau kalian mau menseleksi file. Tapi sepertinya tidak bisa. Oh ini bisa. Oh kursornya harus sampai berubah dulu jadi pointer dari tangan ke pointer. Nah, ini bisa dipindah-pindah. Ini kalau diklik muncul pop up yang tadi seharusnya, tapi nggak muncul panahnya. Kurang reliable sepertinya, atau mungkin harus di zoom. Fitur yang jarang saya pakai, saya cukup biasanya di yellow highlighter atau hijau gitu. Jadi kalau misal lagi nulis sesuatu terus dapat koreksi dari orang lain, itu tinggal oh ya ini nanti ada catatan ini bisa diklik lagi gitu. Jadi misalnya nomor 7 kurang x y z, kalau misal diklik nomor 7, nah itu muncul misalnya yang hijau ini ya, wrong idiom solve b. Nah ini bisa diklik. Nah jadi kalau misalnya itu ada note-nya, emang highlight itu bisa diberi note. Nah, dan jangan lupa untuk menyimpan file PDF dengan Ctrl Save. Kalau nggak gitu, nanti anotasinya akan hilang. Jadi saya coba close, buka lagi. Terus ini, anotasinya masih. Tapi kalau nggak di save, misal salah anotasi gitu, ada pemberitahuan juga mau save anotasinya atau enggak. Nah seperti itu. Kemudian ini itu aja sih. Kalau ini yang saya pakai Ctrl 1 sama Ctrl 4 itu, sisanya jarang sih. Yang tabel selection sama array selection itu jarang saya pakai. Jadi cukup dua itu, sama ada ini juga sih, trim margin. Tapi mungkin kalau PDF ini nggak bisa ya. Jadi trim margin itu misalnya bagian atas ini kan ada putih kosong, bawah ini juga. Nah, jadi semua halaman itu ada putih kosong bagian atas atau bawah atau kiri kanan gitu. Itu bisa di trim. Jadi ini sudah saya centang sih. Jadi itu membuat PDF-nya itu jadi lebih ringkas gitu. Jadi misalnya double page terus ada ini tapi masih potong gitu, mungkin layarnya kurang besar atau apa gitu. Nah itu dengan menggunakan trim mode itu bisa mempersempit lagi gitu, jadi fokusannya hanya baca tulisan tanpa header sama footer yang putih ini, yang kosong-kosong ini. Itu aja sih kayaknya fungsi-fungsi Okular yang sering saya pakai. Double page, single page, toggle sidebar, full screen, jam specific page, presentation mode, anotasi, sama cursor ini buat
geser-geser. Atau Ctrl 4 mau ngeblok. Ngeblok itu buat ngeblok biasa aja ya, kalau misalnya mau copy paste gitu. Oke, jadi cukup itu di demo Okular kali ini. Mungkin dalam demo pertama ini banyak yang kurang efisien perekamannya. Semoga akan improve ke depannya. Terima kasih yang udah nonton. Oh iya, sama saya mau nampilkan halaman help ini. Kalau kalian tertarik lebih lanjut tentang Okular atau KDE. Jadi KDE itu adalah komunitas yang ngebikin aplikasi Okular ini, atau lebih tepatnya juga KDE itu adalah sebuah desktop environment yang kebetulan saya pakai juga. Jadi saya rekomend sih untuk penggunaan beberapa software KDE ya. Salah satunya Okular ini. Jadi Okular itu adalah software yang gratis, kalian nggak perlu bayar, dan fiturnya ya banyak seperti itu tadi. Dan yang paling penting menurut saya, bisa remap cabin ini fitur yang paling utama sih menurut saya. Karena kalau misal kayak saya menggunakan fitur tertentu gitu, itu fitur yang sering banget saya pakai. Kalau harus menggeser mouse itu mengurangi produktivitas menurut saya untuk membaca PDF. Oke, jadi cukup sekian karena udah terlalu panjang. Terima kasih.